Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas cara menangkap tikus atau mengendalikan tikus di dalam rumah dengan lem gajah. Ya, ini yang lama sih, tapi peruntukannya kemarin untuk nangkap cicak. Nah, jadi efektif sih untuk cicak ya. Jadi karena ada tikus yang masuk ke dalam rumah kemarin, kebetulan juga saya uber-uber masuk ke kamar, saya cari di kamar tapi nggak ketemu ya, terpaksa dengan cara ini saya akan menangkapnya. Jadi ketahuannya ada tikus itu ada di dapur itu banyak kotoran-kotoran bekas makanan-makanan tikus berserakan ya, mulai dari ya di bawah open ini, terus juga nih di bawah kompor tuh, nih di bawah kompor nih di bawah kompor serakan bekas tulang-tulang, yang kebetulan juga di samping meja kompor juga bekas cucian piring, dan di bawahnya juga bekas ada tong sampah. Jadi saya uber-uber ya masuk ke kamar, saya cari-cari gak ketemu. Nih nyelip-nyelip di sini nih semuanya nih, gak ketemu. Namanya tikus ya pinter ya, ngumpet ya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas cara menangkap tikus yang nggak tahu masuknya dari mana, atau dari pintu, atau dari lubang-lubang yang pembuangan airnya, saya juga nggak tahu. Nah, tapi kali ini semoga efektif untuk teman-teman semua agar bisa mengendalikan atau menangkap tikus di rumah ya. Tapi dengan cara yang ini, banyak sih cara-cara di YouTube yang bisa juga efektif untuk menangkap tikus, mulai dari racun sabun sampai makanan racun si tikus, sampai lem tikus gini. Nah, jadi saya menggunakannya ini bukan taruh di lantai ya teman-teman, tapi saya menggunakan media kertas bekas yang mana yang nantinya di atasnya kita taruh lem agar tidak lengket di lantai, dimana kalau lengket di lantai nanti susah dibersihkannya. Jadi media ini mungkin secara agak efektif karena saya sudah pernah menggunakannya untuk menangkap cicak banyak sekali di rumah ini juga. Alhamdulillah di dalam rumah juga sudah bisa dikendalikan, sudah banyak juga tikus yang saya tangkap kemarin, cuman saya tidak sempat untuk mereviewnya ya dengan lem gajah ini. Tapi kali ini saya coba menangkap tikus yang ngeselin di rumah, yang berantaki sampah-sampah di bawah kompor, di bawah magic ya, nambah kerjaan istri sih, cuman ya istri juga repot juga, yang minimal ngurangi bersih-bersih dapur lah setelah masak. Tapi kali ini ya mudah-mudahan tikusnya ketangkap ya, bebas tikus lah dalam rumah. Nah, kali ini guys, caranya kita tuangkan di sini di media kertas ini. Nah, nanti saya tunjukkan, sudah jadi nanti saya tunjukkan. Kita skip dulu ya. Nah teman-teman, ini sudah jadi nih lemnya nih, begini nih.
Nah, di atasnya kita taruh umpan. Nah, kebetulan umpannya ini yang saya taruh ini eh, ikan sarden kaleng yang baunya lumayan agak menyengat, yang memancing tikus untuk keluar dari sarangnya. Ketika nanti dia makan, dia akan lengket di sini, akan lengket di sini. Ya, begitu juga dengan cicak kemarin juga saya kasih umpan nasi nih nasi, karena masih ada satu cicak lagi yang belum ketangkep. Jadi saya kasih umpan dia terkhusus. Mungkin di meja makan tuh sering keliaran cicak-cicak itu. Cicak ini juga kan nggak bagus juga buat makanan di dapur kita yang kadang lengah, belum belum ditutup. Nanti cicaknya naik makan juga ke situ ya. Cicak ini kan juga mengandung bakteri-bakteri juga yang nggak bagus buat kesehatan ya guys. Oke teman-teman, ini nanti kita taruh di dekat sarangnya tikus tadi yang masuk ke kamar. Terus juga nanti yang cicak juga nanti kita taruh di mana biasanya dia lewat atau dia biasa mampir. Jadi kita taruh di dekat-dekat situ ya, mudah-mudahan ketangkep. Oke, baiklah kita skip dulu. Mudah-mudahan besok pagi ketangkep. Oke, teman-teman, ya kita taruh di sini sih. Nah, karena kebiasaan tikus itu larinya ke dapur. Nah, dia keluar dari sini, dari kamar, nggak tahu saya sebelah mana dia ngumpet. Saya juga nggak tahu. Kalaupun harus cari satu-satu ya saya harus bongkarin barang ini semua. Ya oke. Nah, ini saya letakkan di pintu kamar yang mana arahnya nanti dia akan ke dapur, mencari makanan-makanan sisa yang membuat sampah nantinya di, ya contohnya itu tadi, contohnya di bawah kompor, terus di bawah meja-meja dapur gini ya, gitulah namanya tikus juga. Nah terus yang satunya lagi saya taruh di samping tutup makanan ini. Nah biasanya nih cicaknya mampirnya di sini. Nah, jadi dari atas mampir ke sini ya, takutnya nanti makanan-makanan dihampirin, terus juga cicaknya juga mengandung bakteri ya juga. Saya enggak, makanya saya kendalikan atau saya tangkap lah dengan cara ini. Mudah-mudahan tikusnya bisa dapat juga, cicaknya juga dapat, karena cicak juga kemarin sudah dapat 6 biji, 6 ekor. 6 ekor, nggak tahu saya masuknya dari mana. Mungkin ya untuk teman-teman juga tolong ya, mungkin biasa dari sini ya. Nih tuh digerogoti itu sama tikus, itu patah itu. Nah, banyak juga lubang-lubangnya juga ya, tikus sih jahat sih. Oke, sekian dulu videonya. Nanti atau besok pagi kita lihat ketangkep nggak tikusnya. Mudah-mudahan efektif, semoga bisa ketangkap tikusnya. Oke teman-teman, oke oke selamat pagi. Nah ini umpan yang saya taruh tadi malam, ini udah pagi ya. Nah, jadi saya mau ngecek lemnya kena cicak atau tidak. Nah, tapi ternyata cicaknya tidak kena. Nah sepintas tadi pas jam 3 pagi atau subuh ya, saya sahur, sepintas saya melihat cicak-cicak itu berkeliaran di dekat tong sampah di bawah meja dapur. Nah saya berinisiatif untuk menaruhnya lagi dengan umpan yang sama dengan tikus. Tapi alhamdulillah ternyata kena tuh cicaknya tuh. Nah tuh, ada 2. Umpannya sama tikus, ikan sarden, sisa-sisa makanan ya. Jadi bukan sengaja saya beli sarden
buat umpan tikus atau umpan cicak, tapi ini sisa makanan yang kebetulan tidak dimakan, jadi saya berinisiatif untuk umpannya, tapi ya kena juga ini cicaknya nih. Nah, bagaimana dengan tikus? Nanti kita lihat bagaimana dengan tikusnya, kena kan, kena atau tidak ya, coba nanti kita cek. Nah, jadi ini bukti ya, bukan rekayasa ya. Tuh, cicaknya lengket. Nggak lari kemana-mana cicaknya. Ya, cicak hewan juga yang sangat mengganggu sih. Jadi ketika saya tinggalkan rumah sehari atau 2 hari, tuh kotorannya di mana-mana nih. Tuh kotoran cicak semua ini. Jadi bersihkan rumah itu agak ekstra. Jadi kotorannya nempel di mana-mana itu. Jadi disapu juga nggak akan bersih, memang harus dipel minimal 2 hari sekali ya. Dengan tertangkap cicak ini ya, minimal mengurangi kotoran-kotoran cicak lah, karena kan saya juga ada anak kecil yang mana main di lantai nanti atau sambil makan jatuh makanannya, terus kan anak kecil itu kan diambil kembali lalu dimakan lagi, nggak tahu itu udah kena kotoran cicak, takutnya nanti ada bakteri yang nempel di makanan lalu dimakannya sama anak-anak ya, takutnya sakit nanti. Nah, tapi bagaimana dengan tikus? Ayo coba kita cek. Oke. Oke, baiklah teman-teman. Nah, umpan yang saya pasang tadi malam kayaknya sudah nggak ada. Mudah-mudahan kita cek dulu ya. Mudah-mudahan tikusnya kena ya. Oke. Nih, kebetulan juga sudah ditemukan ini. Nah, ini dia. Alhamdulillah dapat. Nih, lihat ya teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, bukan rekayasa. Ini masih hidup tikusnya nih. Oke. Nih. Tuh. Tuh. Nah, masih napas dianya. Nah, mungkin ya inilah salah satu cara efektif ya buat nangkap tikus di rumah, dan menggunakan lem gajah yang seperti tadi malam saya tutorialkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, selamat mencoba, semoga sukses.